Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminatus Solihah, NIM L1A019034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 acara dalam praktikum laboratorium mata kuliah dasar-dasar oseanografi. Yang pertama yaitu salinitas. Salinitas merupakan tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam suatu air. Faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas ada 3. Yang pertama penguapan, yang kedua curah hujan, dan yang ketiga muara sungai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengukur salinitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai alat yang digunakan untuk mengukur salinitas. Pertama ada refraktometer dan yang kedua ada salinometer. Salinitas dapat diketahui melalui indeks bias cahaya dari sampel yang diukur. Refraktometer cocok digunakan pada daerah yang memiliki banyak cahaya atau di luar ruangan yang terkena sinar matahari secara langsung. Sedangkan yang kedua yaitu salinometer. Salinometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur salinitas pada laboratorium. Salinometer memiliki tingkat ketelitian yang tinggi dengan cara kerja mengukur kepadatan air atau sampel. Salinitas sampel diukur berdasarkan daya hantar listrik, di mana semakin tinggi daya hantar listrik, maka semakin besar pula nilai salinitasnya. Pada acara salinitas ini, di sini saya akan mengenalkan bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, ada air media atau air sampel. Yang kedua ada aquades atau air bersih. Yang ketiga ada hand refractometer. Di sini saya menggunakan alat seadanya karena keterbatasan alat. Yang selanjutnya yaitu pipet. Di sini saya menggunakan sedotan kecil. Dan yang terakhir adalah tisu. Jadi langkah pertama yaitu ambil air sampel menggunakan pipet. Letakkan pada objek gelas refraktometer. Selanjutnya, tutup objek gelas refraktometer, lalu kita lihat hasilnya. Nah, dilihat, kita catat hasilnya. Setelah menggunakan hand refraktometer, hendaknya kita membersihkan hand refraktometer menggunakan tisu. Pertama, lap bekas air sampel dengan menggunakan tisu, lalu dibilas menggunakan aquades atau air bersih. Selanjutnya bersihkan lagi menggunakan tisu. Lalu hand refraktometer disimpan pada tempat yang aman. Acara selanjutnya yaitu temperatur. Temperatur adalah suatu ukuran dingin atau panasnya suatu keadaan atau sesuatu lainnya. Temperatur biasanya dinyatakan dengan satuan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit untuk satuan secara internasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi temperatur yaitu cuaca, curah hujan, evaporasi, kedalaman air, kecepatan angin, dan intensitas cahaya matahari. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara mengukur temperatur. Di sini alat yang digunakan untuk mengukur temperatur adalah termometer dengan tali rafia sebagai pegangan, lalu ada air media atau air sampel. Langkah yang pertama yaitu ikat termometer menggunakan tali rafia. Di sini guna tali rafia yaitu untuk mengikat termometer supaya nanti pada saat memasukkan ke dalam air media, termometer tidak dipegang secara langsung oleh tangan, karena ini akan mempengaruhi hasil dari pengukuran termometer nantinya. Sekarang kita masukkan termometer ke dalam air media. Lalu diamkan selama 3 menit. Setelah 3 menit dan air raksa pada termometer sudah tidak bergerak atau tidak berubah-ubah, maka kita angkat termometer, lalu lihat hasilnya dan dicatat. Acara selanjutnya yaitu miniatur gelombang. Alat bahan yang digunakan yaitu styrofoam,
akuarium berisi air. Di sini saya menggunakan toples sebagai pengganti akuarium dan penggaris. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai gelombang. Gelombang adalah suatu getaran yang merambat pada suatu medium. Faktor-faktor yang mempengaruhi gelombang adalah kecepatan angin atau lama angin bertiup, kedalaman laut, gempa atau adanya gerakan kulit bumi di dasar laut, dan geometri laut yang meliputi topografi atau bentuk laut dan bentuk pantai. Selanjutnya, pengaruh angin terhadap tipe gelombang. Pada umumnya, semakin kencang angin bertiup, maka semakin besar gelombang yang terbentuk dan pergerakan gelombang mempunyai kecepatan yang tinggi sesuai dengan panjang gelombang yang besar. Gelombang yang terbentuk dengan cara ini umumnya mempunyai puncak yang kurang curam jika dibandingkan dengan tipe gelombang yang dibangkitkan dengan angin yang berkecepatan kecil atau lemah. Saat angin mulai bertiup, tinggi gelombang, kecepatan, panjang gelombang seluruhnya cenderung berkembang dan meningkat sesuai dengan meningkatnya waktu peniupan berlangsung. Selanjutnya yaitu cara mengukur miniatur gelombang. Pertama, masukkan styrofoam ke dalam media, lalu tekan, dan setelah ini styrofoam diangkat, kemudian dihitung berapa bukit dan berapa lembah yang terjadi di dalam media ini. Kita angkat, lalu kita biarkan hingga air menjadi tenang kembali. Cara selanjutnya yaitu densitas. Densitas adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Ada 3 faktor yang mempengaruhi densitas di suatu perairan. Yang pertama, suhu, yang kedua, salinitas, dan yang ketiga, tekanan. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk praktikum densitas ini yaitu yang pertama, densitas salinitas. Ada air bersalinitas atau air garam, lalu air normal, pewarna berwarna hijau dan merah, pipet, saya menggunakan sedotan, dan kertas berlaminating. Langkah pertama yaitu ambil pewarna berwarna hijau lalu teteskan ke dalam air normal. Empat tetes saja, lalu kita homogenkan. Selanjutnya, air bersalinitas kita tetesi juga dengan menggunakan pewarna berwarna merah. Lalu dihomogenkan juga. Kemudian kita masukkan air bersalinitas ke dalam air normal dengan menggunakan media kertas berlaminating ini. Tujuannya yaitu agar air bersalinitas tidak bercampur secara langsung dengan air normal. Kita lakukan secara pelan-pelan. Selanjutnya yaitu densitas temperatur. Di sini ada air es atau air bertemperatur, lalu air normal dan berwarna makanan seperti tadi.
Langkah yang pertama yaitu teteskan berwarna hijau ke dalam air normal. Lalu kita homogenkan. Setelah itu teteskan pewarna merah ke dalam air bertemperatur air suhu. Lalu kita homogenkan. Setelah itu masukkan air bersuhu tadi ke dalam air normal secara pelan-pelan. Dan dengan bantuan acara selanjutnya yaitu cahaya dan kekeruhan. Cahaya merupakan ukuran transparansi perairan yang ditentukan secara visual, sedangkan kekeruhan merupakan suatu keadaan perairan di saat semua zat padat berupa pasir, lumpur, dan tanah liat atau partikel-partikel tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen hidup atau biotik seperti fitoplankton. Faktor yang mempengaruhi kecerahan di perairan adalah kekeruhan atau turbidity air. Kekeruhan ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan biota. Zat-zat terlarut dalam perairan mempengaruhi kecerahan yang berhubungan dengan penetrasi sinar matahari. Semakin tinggi kecerahan, intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam akan semakin besar. Bagaimana sih pengaruh cahaya dan kekeruhan terhadap organisme perairan? Apabila terjadi kekeruhan, maka penetrasi cahaya matahari ke permukaan dan bagian yang lebih dalam tidak berlangsung efektif akibat terhalang oleh zat padat tersuspensi, sehingga fotosintesis tidak berlangsung sempurna. Selain itu, penetrasi yang kurang pada air yang keruh mempengaruhi kedalaman habitat tumbuhan air yang dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya yaitu cara mengukur cahaya dan kekeruhan. Di sini saya menggunakan tepung, lalu toples berisi air, senter, dan penggaris. Yang pertama, kita masukkan tepung ke dalam air. Lalu kita aduk. Selanjutnya kita ukur seberapa panjang cahaya masuk ke perairan. Nah, dapat kita lihat pada konsentrasi pertama, cahaya masuk sepanjang 10 cm. Lalu kita masukkan konsentrasi yang selanjutnya. Lalu kita aduk kembali. Dan kita ukur kembali seberapa banyak cahaya masuk ke dalam perairan. Nah, dapat terlihat teman-teman di sini cahaya masuk ke perairan itu sepanjang 7 cm. Lalu kita masuk ke yang terakhir, konsentrasi terakhir. Lalu kita aduk kembali. Dan kita ukur berapa
panjang cahaya masuk ke perairan. Nah, dapat diketahui ya teman-teman, di sini kita dapat memperoleh angka sepanjang 4 cm. Sekian praktikum dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.